reshuffle yang dilakukan oleh Prabowo itu mendapatkan apresiasi. Ini juga semacam pesan politik kepada para pembantu-pembantu Prabowo yang lain untuk segera berbenah. Karena ke depan, siapapun mereka, kalau kinerjanya tidak sesuai dengan harapan, menimbulkan kontroversi dan kegaduhan, Prabowo Subianto juga akan melakukan reshuffle kabinet. Karena kalau mau jujur, di antara sekian begitu banyak argumen, mestinya reshuffle kabinet itu didasarkan atas kinerja, ya, semacam reward and punishment. Jadi bagi menteri, para pembantu-pembantu yang lain, sepanjang dia bisa bekerja dengan maksimal, mampu menunjukkan dan mampu mengakselerasi bagaimana visi misi yang diinginkan oleh presiden itu tuntas, bisa bekerja dengan baik, ya mestinya dia tetap menjadi menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bicara tentang reshuffle kabinet yang dilakukan Prabowo Subianto terhadap Satrio Brojonegoro, Menteri Perguruan Tinggi dan Sains Teknologi, kemudian digantikan dengan menteri baru, yaitu Pak Bryan Yulianto. Ini tentu ada kabar yang sebenarnya cukup mengejutkan, karena belakangan ini nyaris kita tidak pernah mendengarkan bahwa dalam waktu dekat misalnya, Prabowo Subianto akan mengganti para pembantu-pembantunya yang dinilai kinerjanya tidak perform. Justru publik itu terfokus pada retreat kepala daerah yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah terhadap gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia untuk menyamakan persepsi, menyamakan chemistry, supaya pembangunan di pemerintahan pusat itu inline dengan pemerintah-pemerintah yang ada di daerah. Jadi sebenarnya reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Prabowo ini ada bau-bau mengagetkan, tapi mendapatkan apresiasi karena sebenarnya sejak Prabowo Subianto memasuki 100 hari kinerjanya, sudah mulai muncul desakan-desakan bahwa para menteri, wakil menteri, kepala badan, staf sus, dan seterusnya, mereka-mereka yang dinilai kinerjanya tidak perform, tidak sesuai dengan ekspektasi, dan kemudian menimbulkan kegaduhan, dan tentu saja berpotensi menyengsarakan rakyat, ya harus diganti. Jadi, sekalipun ini mengagetkan, tapi reshuffle yang dilakukan oleh Prabowo itu mendapatkan apresiasi. Ini juga semacam pesan politik kepada para pembantu-pembantu Prabowo yang lain untuk segera berbenah. Karena ke depan, siapapun mereka, kalau kinerjanya tidak sesuai dengan harapan, menimbulkan kontroversi dan kegaduhan, Prabowo Subianto juga akan melakukan reshuffle kabinet. Ini semacam ultimatum secara politik bahwa di sekitar istana, kalau mereka bekerja tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah, tidak sesuai dengan tupoksinya, bukan tidak mungkin. Mereka tinggal menunggu hari, menunggu saat yang tepat untuk diganti seperti Satrio Brojonegoro yang kali ini sudah tak lagi jadi menteri. Tapi kalau saya membaca terkait dengan reshuffle kabinet kali ini, ada 3 argumen yang menurut saya secara umum bisa disimpulkan. Kenapa misalnya Satrio Brojonegoro ini kemudian digantikan? Pertama, sejak awal memang Pak Satrio itu adalah sebagai sosok yang sudah menimbulkan kontroversi dan huru-hara. Ini mungkin pertama kali dalam sejarahnya ada seorang menteri didemo oleh para pegawai-pegawai di kementeriannya. Didemonstrasi, ya mungkin karena banyak hal, ada mutasi, ada macam-macam, efisiensi, ada ketidakakuran, dan seterusnya. Jadi ketika ada seorang menteri didemo oleh para pegawainya, itu yang sepertinya menjadi catatan penting bagi Prabowo, bagi pemerintah, bahwa sang menteri sepertinya memang sudah hanya akan menjadi beban bagi pemerintahan dan hanya akan mencoreng bagaimana kinerja kabinet di masa-masa yang akan datang. Itu adalah hal yang pertama dan itu cukup nyata. Yang kedua tentu tidak bisa dilepaskan dari pernyataan Satrio Brojonegoro terkait dengan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam sebuah wawancara, dalam berbagai media-media online sudah dikutip, Satrio mengatakan bahwa efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah itu berpotensi anggaran-anggaran untuk pendidikan seperti beasiswa, seperti UKT, termasuk misalnya bantuan operasional untuk perguruan tinggi itu dipangkas. Itu dampaknya adalah SPP naik, UKT naik, dan pendidikan potensial juga naik. Itu yang sepertinya membuat catatan kedua kenapa pemerintah itu perlu mengevaluasi pernyataan-pernyataan Satrio yang pastinya itu bertabrakan. Karena efisiensi itu adalah fungsinya supaya keuangan negara itu dialokasikan untuk hal-hal yang sifatnya memang dibutuhkan rakyat secara langsung, khususnya yang terkait dengan pendidikan. Jadi pernyataan Satrio yang mengatakan bahwa efisiensi itu potensial, dia akan membuat biaya pendidikan mahal,
potensial membuat UKT naik, potensial juga membuat perguruan tinggi itu akan punya problem terkait dengan bantuan operasional pendidikan. Itulah yang sepertinya membuat pemerintah itu agak sedikit tidak happy dengan statement-statement yang dinilai itu tidak sejalan dengan keinginan pemerintah. Nah, yang ketiga, kalau mau jujur, ini tentu tidak bisa dilepaskan ada faktor stabilitas politik. Suka tidak suka, Satrio Brojonegoro ini kan adalah sosok yang tidak terafiliasi dengan salah satu partai politik yang ada di Kimplas. Jadi, sekalipun diganti, sekalipun dicopot, sekalipun diganti dengan orang yang lain, ya tentu resistensi, perlawanan, isu negatif, termasuk gejolak politiknya, itu tidak ada. Dan itu terbukti ketika Satrio itu kemudian dicopot, digantikan dengan Pak Brian Yulianto, resistensi, perlawanan dari partai-partai yang ada di Kimplas itu tidak ada. Jadi, tiga faktor ini yang sepertinya memang seringkali menjadi guidance bagaimana seorang presiden, dalam hal ini adalah pemerintah, itu melakukan reshuffle. Artinya apa? Bukan melulu soal kinerja, bukan melulu misalnya soal evaluasi terhadap apa yang dilakukan oleh seorang menteri, tapi yang paling penting, faktor stabilitas politik. Karena kalau mau jujur, di antara sekian begitu banyak argumen, mestinya reshuffle kabinet itu didasarkan atas kinerja ya, semacam reward and punishment. Jadi bagi menteri, para pembantu-pembantu yang lain, sepanjang dia bisa bekerja dengan maksimal, mampu menunjukkan dan mampu mengakselerasi bagaimana visi misi yang diinginkan oleh presiden itu tuntas, bisa bekerja dengan baik, ya mestinya dia tetap menjadi menteri. Tapi pada saat yang bersamaan, kalau menteri itu memang underperform, kinerjanya tidak sesuai ekspektasi, siapapun dia, entah dari kalangan profesional, entah dari kalangan partai politik, sangat layak untuk diganti. Nah, dalam konteks itu saya kira, bukan hanya Satrio satu-satunya menteri yang kinerjanya underperform dan menimbulkan kontroversi. Saya kira sudah banyak menteri yang kemudian dikasih tanda merah oleh lembaga survei, terutama survei yang sifatnya kualitatif. Netizen juga memention satu persatu, kira-kira menteri mana yang juga sangat layak untuk diganti. Tapi kenapa tidak diganti? Ya tentu karena alasan politik, salah satunya adalah stabilitas dan konsolidasi dukungan. Misalnya sejak awal ada menteri yang kemudian menggunakan kop surat kementerian yang dinilai dan ditengarai untuk kepentingan pribadi. Itu saja sudah tidak profesional. Ada menteri, belum apa-apa, tapi sudah kemudian meminta anggaran berlimpah. Itu juga menimbulkan kontroversi. Bahkan yang teranyar misalnya, ada menteri yang kemudian menimbulkan kekisruhan terkait dengan tabung gas 3 kg, menyebabkan antrian di mana-mana, dan bahkan ada seorang lansia di Tangerang Selatan meninggal hanya gara-gara terkait dengan kesalahan terkait dengan tabung gas kilogram, di mana saat itu pemerintah, Kementerian SDM dalam hal ini mengharamkan warung kelontong dan pedagang eceran tak lagi menjual tabung kilogram. Itu adalah kinerja-kinerja yang saya kira memang sangat layak untuk dievaluasi, siapapun menterinya. Tapi kenapa menteri-menteri yang sejak awal itu kontroversi, menteri-menteri yang juga kelihatan ada kontroversi, menimbulkan kegaduhan tidak di-reshuffle? Ya tentu ada pertimbangan politik, karena ketika ada menteri yang kemudian menimbulkan kegaduhan, menimbulkan kontroversi kebijakan-kebijakannya, tapi tidak diganti, kalau kita cek satu persatu, adalah mereka yang kemudian terafiliasi sebagai orang penting di partai politik. Artinya, kalau untuk kinerja menteri, sepanjang menteri itu adalah orang partai, terutama orang paling penting di partai, maka sepanjang itu juga sulit rasanya reshuffle itu akan dilakukan. Itulah yang saya sebutkan, bahwa sebenarnya di negara kita ini persoalan reshuffle itu tidak melulu persoalan bagaimana kinerja menteri, maksud saya, bukan hanya melulu soal apakah dia menimbulkan kegaduhan, huru-hara, tapi juga faktor stabilitas politik. Karena kalau sang menteri, sekalipun dia kinerja tidak bagus, menimbulkan efek negatif pada pemerintah, sepanjang dia adalah elit partai, sepanjang dia adalah orang penting di partai, maka sepanjang itu juga rasa-rasanya memang sulit untuk tersentuh terkait dengan reshuffle kabinet. Dan tentu bukan kali ini saja. Pada periode-periode sebelumnya, ketika ada ketua umum partai, ketika ada sekjen-sekjen partai, ketika ada wakil-wakil ketua umum partai menjadi menteri, rasa-rasanya itu memang tidak pernah tergantikan sekalipun. Bahwa ada kinerja yang kemudian disorot oleh publik, ya. Bahwa kinerjanya misalnya menimbulkan kegaduhan, ya. Tapi karena dia adalah pejabat penting di partai, sulit dilakukan reshuffle kabinet.
Jadi dalam konteks itulah kemudian saya melihat faktor yang ketiga, persoalan stabilitas politik, persoalan Satrio Brodjonegoro yang kemudian tidak memiliki backup politik, menjadi faktor determinan yang menurut saya kenapa kemudian hanya dirinya yang direshuffle dibandingkan dengan yang lain. Bahkan kalau kita mau tambahkan sebenarnya kenapa Satrio Brodjonegoro ini kemudian diganti, ya tentu kalau mau kita kait-kaitkan, sepertinya juga ada pertimbangan demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia. Jadi salah satu tuntutan dari BMSI itu adalah bagaimana supaya anggaran pendidikan, terutama beasiswa, biaya kuliah itu jangan sampai terkena efek dari efisiensi itu. Jadi ketika Pak Satrio ini diganti, ini semacam obat yang kemudian disampaikan kepada mahasiswa, semacam jawaban bahwa sebenarnya pemerintah sudah memecat menteri yang dinilai bertanggung jawab, yang dikhawatirkan kenaikan SPP, biaya pendidikan itu naik. Itulah yang saya sebutkan. Faktor demonstrasi mahasiswa bukan tidak mungkin menjadi variabel yang sepertinya juga dipertimbangkan. Kenapa hanya Menteri Perguruan Tinggi dan Sains Teknologi itulah yang kemudian diganti dibandingkan dengan menteri-menteri yang lainnya. Oleh karena itu, ke depan tentu saja reshuffle yang sudah dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto sebagai presiden, ini tentu menjadi momentum bagi siapapun dia, entah itu menteri, wakil menteri, kepala badan, staf sus, utusan khusus, dan khusus-khusus yang lain, itu untuk segera berbenah. Itu pesan pentingnya. Artinya apa? Pergantian, pencopotan Satrio Brodjonegoro ini semacam intimidasi politik. Jadi siapapun Anda, menteri, wakil menteri, dari partai, dari kalangan profesional, dari relawan, dari orang dekat, sepanjang itu tidak bekerja dengan maksimal, maka Anda tinggal menunggu waktu kapan kira-kira akan diganti seperti Satrio Brodjonegoro. Nah, yang kedua, pesan pentingnya adalah, jadi ke depan kalau bicara tentang atas nama performa kinerja, mestinya pemerintah, siapapun dia, kalau memang kinerjanya tidak sesuai ekspektasi, mau ketua umum partai, mau sekjen partai, mau dia itu wakil ketua umum partai, mau dia ketua relawan ini, relawan itu, pendukung ini, pendukung itu, loyalis ini, loyalis itu, kalau memang kinerjanya tidak oke, menimbulkan kontroversi, saya kira dalam hal ini Prabowo Subianto tak perlu sungkan-sungkan untuk mengganti mereka. Sepanjang untuk kepentingan bangsa dan negara, reshuffle kabinet itu memang perlu dilakukan dan pastinya rakyat akan mendukung total apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo untuk berbenah, untuk gaspol, menyingkirkan para pembantu-pembantunya yang memang tidak bisa diharapkan kinerjanya. Saya kira di situ salam politik Seun-Seun pastinya mantap, semantap-mantapnya